Selamat bergabung pada pertemuan ke-13 untuk mata kuliah Manajemen Keuangan untuk program studi Manajemen Industri. Kali ini kita akan membahas mengenai manajemen kas dan surat berharga jangka pendek. Kas dalam perusahaan itu biasanya dipakai untuk apa saja? Nah, biasanya dipakai untuk biaya operasi sehari-hari yang seringkali dinamakan kas kecil atau petty cash, lalu juga bisa berupa investasi baru berupa aktiva tetap. Jadi jika perusahaan membeli aktiva tetap, misalnya entah itu kendaraan atau misalnya mesin atau misalnya sekedar furniture di kantor, nah itu nilai rupiahnya menambah kas. Lalu aliran kas itu secara general kita bagi dua, yaitu arus kas keluar atau outflow dan arus kas aliran kas masuk atau cash inflow. Nah, sifat aliran kas itu terus-menerus dan juga bisa tidak terus-menerus. Motivasi dalam memegang kas atau uang tunai suatu perusahaan adalah pertama untuk transaksi, lalu berjaga-jaga, dan juga motif spekulasi. Nah, ini tidak harus berupa uang tunai, tapi maksudnya adalah cash yang liquid, ya. Lalu untuk 3 hal yang ingin dilakukan oleh seorang manajer keuangan dalam mengelola kas, yaitu yang nomor 1, pemasukan kas itu diusahakan secepat mungkin masuk, tidak ditunda-tunda, lalu mengeluarkan kas atau cash outflow itu sedapat mungkin dilama-lamakan. Lalu nomor 3 tentu saja memelihara saldo kas yang optimal atau yang paling efisien, di mana biayanya paling kecil tetapi pendapat yang masuk optimal. Lalu apa sih yang dimaksud dengan kas yang efisien itu? Yaitu nomor 1, penyediaan jumlah kasnya yang dinilai aman. Nah, tiap perusahaan ini berbeda-beda ya standar amannya. Lalu pengadaan kasnya juga bisa diadakan dengan cepat. Lalu investasi kas dalam investasi jangka pendek untuk menghasilkan penghasilan yang tentu saja layak. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya persediaan kas, jumlah minimal persediaan kas adalah mempertimbangkan antara aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Tentu saja yang mana yang lebih baik itu aliran kas masuk atau kas keluarnya, yang lebih besar atau yang lebih kecil. Lalu penyimpanan terhadap aliran kas yang diperkirakan. Lalu adanya hubungan yang baik dengan bank-bank. Panduan dalam penganggaran modal bisa dibaca di sini menggunakan arus kas itu bukan sebagai laba akuntansi, lalu berpikir secara tambahan, lalu waspada terhadap arus kas yang dialihkan dari produk yang sudah ada, mencari pengaruh kebetulan atau sinergi, memasukkan kebutuhan modal kerja, pertimbangan tambahan biaya, lalu sunk cost bukan tambahan arus kas. Jadi sunk cost ini adalah biaya yang tidak dapat dihindari atau bisa jadi biaya yang sudah terjadi di periode sebelumnya tetapi masih ditanggung di periode yang sekarang dan di periode yang akan datang. Lalu bertanggung jawab atas biaya kesempatan, lalu putuskan apakah biaya overhead memang merupakan tambahan arus kas, lalu abaikan pembayaran bunga dan arus pembiayaan. Dalam membudgetkan kas, dalam menyusun budget kas, perusahaan akan mengetahui dalam kondisi defisit atau surplus kas jika perusahaan bisa memilih atau menentukan kebijakan pembajetan kas yang sebaiknya bagaimana dalam kondisi current perusahaan.
Lalu juga dapat menentukan periode penyusunan dalam bulanan atau kuartalan. Pembagiannya yaitu ya balik lagi seperti yang di awal tadi, secara general adalah penerimaan dan pengeluaran estimasinya. Maksud dari penyusunan budget kas yaitu kemungkinan posisi kas dapat sebagai hasil rencana operasi perusahaan, lalu kemungkinan adanya surplus atau defisit karena rencana operasi perusahaan, serta kapan-kapan saja kredit baiknya dibayar kembali. Jadi misalnya berapa kali dalam sebulan. Lalu tahapan dalam penyusunan budget kas, menyusun estimasi penerimaan dan pengeluaran, lalu menyusun perkiraan atau kebutuhan dana atau kredit bank atau sumber dana lain yang dibutuhkan, lalu menyusun kembali, pada akhirnya menyusun kembali estimasi keseluruhan penerimaan dan pengeluaran setelah adanya transaksi-transaksi finansial. Nah, dalam menentukan target saldo kas, kita bisa menentukan dengan cara Baumol model atau Miller-Orr model. Lalu ada juga faktor lain yang mempengaruhi target saldo kas. Nah, pertama kita belajar dulu dalam Baumol. Pada kurva yang di depan ini yang ada di layar, kita bisa melihat pada garis melengkung merah itu trading cost dan garis yang biru itu adalah opportunity cost. Nah, ketika opportunity cost dan trading cost itu bersilangan atau bertemu di satu titik tertentu, kita lihat jika kita tarik ke bawah, pada sumbu X ini merupakan cash balance-nya ya. Berarti pada saat titik pertemuan opportunity cost dan trading cost, pada titik tersebut merupakan besaran cash yang optimal, di mana pada besaran cash yang optimal tersebut menunjukkan jika kita tarik ke atas, pada saat itu total biaya dalam memegang cash tersebut adalah minimum. Ya, bisa kita lihat pada garis melengkung kurva yang warna hijau itu pada titik yang paling minimumnya, di mana pada titik tersebut yang sama merupakan pertemuan atau persilangan antara opportunity cost dan trading cost pada besaran jumlah kas sebesar C bintang yang merupakan jumlah kas yang paling optimal. Nah, bisa dilihat di layar ini juga merupakan di mana ada kurva di mana sumbu Y ini menunjukkan C dan sumbu X menunjukkan waktu. Nah, sebenarnya kesimpulan dari gambar ini adalah di mana rata-rata saldo kas ini, jika kita mulai dari kas sebesar tertentu mengeluarkan pada tingkat yang konstan, jadi misalnya tiap periode itu konstan mengeluarkan kas yang sama, dan jika ada pengurangan mengganti kas dengan sebesar kas tertentu, maka rata-rata saldo kas adalah sama saja C dibagi 2. Sedangkan opportunity cost dari memegang rata-rata kas tersebut adalah C bagi 2 dikalikan dengan K. Lalu kita teruskan untuk menghitung trading cost, hampir mirip seperti yang di sebelumnya, yaitu tetapi ada kita masukkan total jumlah kas baru yang dibutuhkan. Jadi rumus dari trading cost adalah T dibagi C dikalikan dengan F. Di mana T adalah total jumlah kas baru yang dibutuhkan, C merupakan kas yang optimal, lalu F merupakan fixed cost atau biaya dari menjual sekuritas untuk menambah kas atau untuk memperoleh kas atau cash inflow. Nah, ini kembali lagi seperti kurva yang di awal, di mana pada akhirnya
Total cost merupakan penambahan dari yang slide yang pertama ini, C per 2 dikalikan K ditambah dengan T per C ditambah F, kita dapatkan total cost-nya. Ya. Lalu bisa dirumuskan jika C tersebut kita keluarkan ke bagian kiri, kita dapatkan persamaan, yaitu di mana kas yang paling optimal adalah akar dari 2T dibagi K dikalikan dengan F. Nah, saldo kas optimal diperoleh pada saat opportunity cost sama dengan trading cost, di mana opportunity cost sama dengan trading cost. Ini cara perhitungannya ya. Jadi misalnya jika C kedua belah pihak dikuadratkan sehingga dipermudah sehingga yang di sebelah kanan C-nya hilang. Kedua belah pihak bukan dikuadratkan tapi dikalikan dengan C, sama saja. Lalu kita dapat menghitung C-nya sama dengan akar dari 2T F dibagi K. Lalu kita masuk ke contoh soal untuk global model. Kebutuhan kas perusahaan selama 1 bulan sebesar 20 juta. Nah, perusahaan memperoleh kas dengan menjual surat berharga. Biaya transaksi untuk menjual surat berharga tersebut adalah sebesar 10.000. Sedangkan biaya beban tetap bagi hasil adalah berkisar 18% per tahun atau 1,5% per tahun. Ini bisa juga disebut opportunity cost ya, atau biaya bunga. Nah, jawabannya bisa dilihat di sini, di mana dari soal kita dapat diketahui T-nya sebesar 20 juta, total kas baru yang dibutuhkan ya 20 juta, lalu F-nya yaitu fixed cost-nya dari menjual sekuritas sebesar 10.000, dan K-nya atau opportunity cost atau tingkat bunganya sebesar 18% per tahun, atau 18% dibagi 12, kita dapat 1,5% per bulan. Jika kita hitung C atau kas optimal, saldo kas optimal, kita dapat dari akar dari 2 dikalikan T dikali F dibagi K, kita dapat sebesar 5.163.978. Nah, ini jika misalkan perusahaan memiliki saldo kas besi. Saldo kas besi itu adalah saldo kas minimum. Kenapa disebut besi? Mungkin karena dibilang volt ya. Nah, saldo kas besi perusahaan misalkan sebesar 5 juta, maka saldo kas optimal yang baru yaitu sebesar 5.163.978 ditambah 5 juta rupiah saldo kas besinya, kita dapatkan saldo kas optimal yang baru yaitu sebesar 10.163.978 rupiah. Nah, lalu kita hitung saldo kas rata-ratanya, bisa dihitung ya dari C dibagi 2. Yang tadi kita sudah ketemu C-nya, kita tinggal bagi 2, dapat 2.581.989. Nah, lalu untuk menghitung frekuensi transaksinya, T dibagi C, kita dapat 3,873 kali. Itu bisa saja dibulatkan menjadi 4 kali ya, hampir sebenarnya. Itu adalah besarnya atau frekuensi transaksi atau frekuensi transfer yang harus dilakukan dalam 1 bulan untuk mendapatkan saldo optimal kas tersebut. Lalu total biaya untuk mempertahankan saldo kas dalam 1 bulan kita dapat dari F dikalikan T per C, yaitu yang 3,873 kali itu, ditambahkan dengan K dikali C per 2 yang sudah kita hitung sebelumnya saldo kas rata-rata, kita dapat pada ujungnya total biaya sebesar 77.460. Kita lanjut ke Miller-Orr model. Nah, perusahaan membiarkan saldo kas untuk bergerak secara acak.
Jika yang tadi rata-rata, nah kalau di sini bisa secara acak, tetapi ada batasnya, batas kendali, yaitu batas kendali atas dan batas kendali bawah. Jadi jika saldo kas menyentuh batas kendali atas, maka perusahaan bisa melakukan investasi di tempat lain. Jadi kasnya keluar, mengurangi jumlah kas untuk mencapai target saldo kas Z yang dianggap optimal. Tetapi kebalikannya jika kas menyentuh batas kendali bawah, dengan kata lain jumlah kasnya sangat kurang ya, kurang dibandingkan dengan Z yang merupakan yang dianggap optimal, maka investasi dijual untuk memperoleh kas. Jadi kas ditambah atau kas bisa inflow agar mencapai target saldo kas sebesar Z. Nah, pada L yang ditetapkan oleh perusahaan, ini the Miller untuk menyelesaikan Z dan H. Oh, ini ketutup ya, sebentar. Kita lanjut dengan L, yaitu batas bawah yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. The Miller-Orr model menyelesaikan, kita dapat mencari Z dan H-nya. Di mana sigma kuadrat itu adalah varian atau deviasi ya, standar deviasi adalah varians dari arus kas harian bersih. Nah, rata-rata saldo kas pada Miller-Orr model adalah average cash balance-nya kita dapat dari 4Z dikurangi L dibagi 3. Nah, untuk menggunakan model Miller-Orr, manajer harus melakukan 4 hal, yaitu 1. Tentukan dulu batas kendali bawah dari saldo kasnya. Lalu estimasi standar deviasi dari arus kas harian. Yang tadi tandanya sigma kuadrat ya, atau deviasi kuadrat, atau disebut varians. Lalu tentukan tingkat bunga, lalu estimasi trading cost dari membeli dan menjual sekuritas. Model dalam mengklarifikasi isu mengenai manajemen kas, kita harus memperhatikan titik Z berhubungan positif dengan trading cost, lalu F dan juga berhubungan negatif dengan tingkat bunga K, di mana Z dan rata-rata saldo kas berhubungan positif terhadap variabilitas arus kasnya. Nah, kita masuk ke contoh soal ya. Deviasi aliran kas bersih harian sebesar Rp2.000. Nah, ini baru deviasi ya, belum dikuadratkan. Lalu biaya modal sebesar 10% per tahun. Ini per tahun. Jika deviasi aliran kas bersihnya itu harian, biaya modalnya per tahun, jadi harus disamakan ya. Nah, ini ada data 1 tahun 365 hari, berarti biaya modalnya kita bisa cari per harinya, 10% dibagi 365 hari. Lalu biaya transaksi pembelian dan penjualan surat berharga sebesar 100.000, biaya modal per harinya, seperti yang tadi dibilang, 0,1 dibagi 365, kita dapat 0,000274, di mana ditentukan batas bawahnya atau L-nya sebesar 0. Nah, kita bisa cari di sini ada rumusnya, bisa dibaca saja, Z-nya sama dengan bagaimana, H kita cari dapat dari mana, C dapat dari mana. Nah, jika L-nya 0, H sama saja dengan 3 kali Z.
Lalu jika L-nya 0, C itu kita dapat dari 4 dikali Z dibagi 3. Sama saja. Nah, jawabannya kita bisa cari, tinggal dimasukkan saja angkanya, lalu kita dapat hasilnya Z-nya sama dengan 103.071. Nah, itu adalah target saldo kas, ya. Belum rata-rata saldo kas optimalnya. Nah, untuk itu kita harus menghitung H-nya dulu, batas atas. Batas atas kita dapat dari 3 dikalikan Z. Kita dapat Rp309.213. Nah, untuk mencari C, kita dapat dari 4 dikalikan Z dibagi 3. Kita dapat angka sebesar Rp137.428. Itu adalah rata-rata saldo kas optimalnya. Sedangkan selain Baumol model dan Miller-Orr, kita dapat mempelajari mengenai faktor lain yang mempengaruhi target saldo kas, yaitu dari pinjaman. Pinjaman itu kita harus melakukan pinjaman bila kita dapat memilih antara melakukan pinjaman atau menjual surat berharga. Jika pinjaman lebih mahal, maka kita lakukan menjual surat berharga dan juga kebalikannya. Lalu kebutuhan untuk meminjam itu tergantung pada keinginan manajemen untuk berapa memegang saldo kasnya. Nah, untuk saldo kompensasi, dalam menentukannya, perusahaan mempunyai kas di bank sebagai kompensasi untuk pelayanan bank. Lalu jika perusahaannya perusahaan besar, biasanya memiliki ribuan akun di banyak bank, bisa sampai beberapa lusin bank. Nah, terkadang hal ini membuat akan lebih masuk akal jika membiarkan kas daripada mengelola tiap akun di bank tersebut secara harian. Ya, sampai di sini kuliah dan juga contoh membahas soal praktikumnya disatukan ya. Terima kasih, silakan mengerjakan contoh latihan soal yang ada di Evieta. Ada 2 nomor dan contoh soalnya kurang lebih sama dengan yang sudah dibahas tadi. Ya, silakan. Jika ada pertanyaan bisa diajukan di WhatsApp group.